Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Afrida Febriana. Saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya dari materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen, dan video ini dipersembahkan dalam rangka memenuhi ujian tengah semester oleh Bapak dosen Dr. Ferry Irawan Febriansa, Sarjana Hukum, Magister Humaniora dalam mata kuliah Cybercrime. Baik, tentunya kita semua sudah tahu apa itu yang dimaksud cybercrime. Tapi pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya kita sedikit membahas lagi dan lebih mendalami apa itu cybercrime, supaya kita sebagai mahasiswa bisa lebih berhati-hati dalam menentukan suatu sikap atau perbuatan. Jangan-jangan kita sebagai mahasiswa hukum kita tidak tahu bahwa sebenarnya yang kita lakukan selama ini mengandung unsur kejahatan. Jadi menurut yang saya ketahui, cybercrime itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, di mana perbuatan itu dilakukan melalui teknologi sebagai sarana atau alat, dan ini juga sebagai subjek maupun objek dalam melakukan tindak pidana tersebut. Menurut saya, jejak digital itu sangatlah kejam. Karena, mengapa? Kejahatan ini sangat merugikan bagi orang-orang lain, bisa negara atau suatu kelompok tertentu. Dan kejahatan ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Yang saya ketahui, cybercrime dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu computer crime atau kejahatan komputer, yang mana komputer di sini sebagai target, sebagai untuk melakukan device seperti menyebarkan dan membocorkan data-data yang bersifat pribadi atau rahasia menjadi bersifat publik atau diketahui. Sedangkan yang kedua yaitu computer related crime, di mana computer related crime ini mungkin lebih kita kenal atau kita ketahui terjadi di sekitar kita, seperti carding, seperti lagi penipuan, phishing. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka mengakses link-link orang lain atau membajak link-link orang lain, misal dalam game. Bahkan yang sering kita dengar di saat ini yaitu adanya prostitusi online, dan ini sangat marak terjadi di Indonesia. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan yang ada di Indonesia, yang sebenarnya kita tidak harus melakukan itu. Tapi kenapa? Karena yaitu tadi, kita kadang tidak mengetahui, dan juga kadang kita tidak tahu bahwa suatu perbuatan itu akan sangat merugikan orang lain, atau bahkan kita tahu tapi kita melakukan hal tersebut karena ada maksud tertentu. Seperti apa yang kita ketahui saat ini, bahwa cybercrime ini sudah menjadi salah satu fenomena sosial di masyarakat, dan kita paham bahwa globalisasi, demokrasi, maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap geopolitik baik secara global maupun nasional. Serta hal ini juga akan berpengaruh terhadap perubahan pola hubungan di masyarakat, dan dalam kondisi ini seringkali di mana seseorang itu mulai melunturkan budaya-budaya Indonesia yang baik menjadi meniru budaya-budaya asing yang sebenarnya itu
harus kita saring dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih cepat, dan seakan-akan ini menjadi dunia nyata. Dan karena cybercrime ini bermain dengan teknologi dan kita masih sulit dalam proses pengungkapannya dan pemberantasannya di Indonesia, karena beberapa hal yang kita ketahui seperti sulitnya pengungkapan kasus-kasus yang sudah terjadi karena mungkin dari SDM sendiri, dari pihak penegak hukum yang belum begitu greget dalam menangani kasus ini. Dan juga saya sedikit membaca dan sedikit mempelajari bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan kejahatan ini, orang-orang ini sebenarnya tahu. Seperti kalau orang yang melakukan pembocoran data melalui komputer atau yang disebut tadi komputer crime, ini sebenarnya mereka tahu IT dan tahu bagaimana menggunakan. Tentunya dalam upaya pencegahan maupun pengungkapan kasusnya ini cukup ingin membutuhkan pembuktian yang lebih rumit, dan juga teknologi ini bersaing dengan suspek-suspek canggih yang lain. Sedangkan biasanya kejahatan yang dilakukan melalui media sosial itu biasanya antara pelaku dan korban itu tidak saling mengetahui atau tidak saling kenal. Tapi mengapa kejahatan ini sangat mudah dilakukan? Ya karena itu tadi, karena kurangnya pengungkapan atau pembuktian dan pemberantasan yang terjadi di Indonesia. Dan globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap pola hubungan manusia. Bahkan seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang ada di sekitar kita, sesungguhnya itu adalah mengandung kejahatan yang terkadang kita juga tidak mengetahui. Terkadang ada juga yang mengetahui tapi tetap dilakukan karena dengan alasan-alasan atau faktor-faktor tertentu. Dan ini merupakan salah satu fenomena dari cybercrime yang saat ini sudah marak di masyarakat. Dan ini tidak bisa dibiarkan, ini butuh penanggulangan atau pemberantasan yang kuat dari berbagai pihak yang harus menyatukan dari elemen-elemen dari penegak hukum, baik masyarakat maupun sivitas-sivitas akademika yang saat ini memang hal-hal ini banyak juga dilakukan oleh kalangan-kalangan milenial atau mahasiswa. Dan kita sebagai mahasiswa hukum tentunya harus lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, karena kalau kita tidak tahu atau tidak mengetahui, bisa-bisa kita pun akan melakukan perbuatan tersebut dan ini merupakan suatu hal yang melanggar hukum. Sampai saat ini sebenarnya para pakar teknologi sedang mengembangkan sistem-sistem bagaimana caranya agar bisa mendeteksi kejahatan ini lebih dini dan mengungkapkan kasus-kasusnya supaya bisa lebih cepat ditangani. Dan oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus lebih mengetahui dan lebih berhati-hati terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Karena di era sekarang ini, di mana teknologi yang sangat penting dan kita perlu mengetahui tentang teknologi, namun sangatlah penting juga kita sebagai mahasiswa hukum harusnya kita bisa lebih memproteksi diri kita lebih dini agar terhindar dari kejahatan yang dinamakan dengan cybercrime. Dan ini sungguh menjadi perhatian dari kita semua, bagaimana kita agar lebih berhati-hati dalam menentukan suatu sikap atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.